Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case yang saya buat. Nah, di sini sudah ada pertanyaan dan jawaban pada saat wawancara dengan teman saya dalam membuat use case. Nah, pertanyaan pertama, apa yang ingin dilakukan pengguna? Dan jawabannya membuat akun. Pertanyaan kedua, bagaimana? Jawabannya buat akun pelanggan. Pertanyaan ketiga, bagaimana description-nya? Jawabannya, pelanggan online membuat akun pelanggan dengan memasukkan informasi dasar dan kemudian menindaklanjuti dengan satu atau lebih alamat dan kredit atau debit. Nah, pertanyaan keempat, apa yang memulainya? Jawabannya, pelanggan baru ingin membuat akun online. Nah, pertanyaan kelima, apa status pengguna atau sistem sebelum acara atau persyarat? Jawabannya, pertama, subsistem akun pelanggan harus tersedia. Kedua, layanan otorisasi kredit atau debit harus tersedia. Pertanyaan keenam, apa status pengguna atau sistem setelah acara atau kondisi akhir? Nah, jawabannya pertama, pelanggan harus dibuat dan disimpan. Kedua, satu atau lebih alamat harus dibuat dan disimpan. Ketiga, informasi kartu kredit atau debit harus divalidasi. Keempat, akun harus dibuat dan disimpan. Kelima, alamat dan akun harus dikaitkan dengan pelanggan. Nah, prioritasnya sangat tinggi. Pertanyaan ketujuh, apa aliran yang ideal atau aliran normal? Jawabannya, di sini ada aksi aktor dan tanggapan sistem. Aksi aktor yang pertama, pelanggan menunjukkan keinginan untuk membuat akun pelanggan dan memasukkan informasi pelanggan dasar. Aksi aktor yang kedua, pelanggan memasukkan satu atau lebih alamat. Aksi aktor yang ketiga, pelanggan memasukkan informasi kartu kredit atau debit. Nah, tanggapan sistem. Tanggapan sistem yang pertama, sistem menciptakan pelanggan baru. Tanggapan sistem yang kedua, sistem meminta alamat pelanggan. Tanggapan sistem ketiga, sistem membuat alamat. Tanggapan sistem yang keempat, sistem meminta kartu kredit atau debit. Yang kelima, sistem membuat akun. Yang keenam, sistem memverifikasi otorisasi untuk kartu kredit atau debit. Yang keenam, yang ketujuh, sistem mengaitkan pelanggan, alamat, dan akun. Yang ke-8, sistem mengembalikan detail akun pelanggan yang valid. Nah, pertanyaan ke-8, apakah ada alternatif? Jawab, ada di langkah pertama, pilih isi atau kirim otomatis dan tampilkan konfirmasi. Bagaimana kondisi yang dihadapi sistem? Nah, kondisinya seperti yang pertama, data pelanggan dasar tidak lengkap. Kedua, alamat tidak valid. Ketiga, informasi kredit atau debit tidak valid. Nah, ini tabel use case saya. User story-nya buat akun pelanggan. Description-nya, pelanggan online membuat akun pelanggan dengan memasukkan informasi dasar dan kemudian menindaklanjuti dengan satu atau lebih alamat dan kredit atau debit. Screen-nya TBD. Trigger-nya, pelanggan baru ingin membuat akun online. Precondition-nya, yang pertama, subsistem akun pelanggan harus tersedia. Yang kedua, layanan otorisasi kredit atau debit harus tersedia. Post condition, pelanggan harus dibuat dan disimpan. Yang kedua, satu atau lebih alamat harus dibuat dan disimpan. Yang ketiga, informasi kartu kredit atau debit harus divalidasi. Yang keempat, akun harus dibuat dan disimpan. Yang kelima, alamat dan akun harus dikaitkan dengan pelanggan. Adapun normal follow, user atau aktor, dan sistem response. Nah, user atau aktornya yang pertama, pelanggan menunjukkan keinginan untuk membuat akun pelanggan dan memasukkan informasi pelanggan dasar. Nah, sistem menciptakan pelanggan baru. Sistem meminta alamat pelanggan.
Nah, yang kedua, pelanggan memasukkan satu atau lebih alamat. Nah, sistem membuat alamat. Sistem meminta kartu kredit atau debit. Yang ketiga, pelanggan memasukkan informasi kartu kredit atau debit. Nah, sistem membuat akun. Sistem memverifikasi otorisasi untuk kartu kredit atau debit. Sistem mengaitkan pelanggan, alamat, dan akun. Sistem mengembalikan detail akun pelanggan yang valid. Nah, alternatif follow-nya, pilih isi atau kirim otomatis, tampilkan konfirmasi sistemnya. Nah, exceptions, yang pertama, data pelanggan dasar tidak lengkap, alamat tidak valid. Yang ketiga, informasi kredit atau debit tidak valid. Business rules-nya, ID harus hanya negara Indonesia. Undang-undang hak cipta. Assumption-nya tidak ada. Notice and issue tidak ada. Note atau issue teks menampilkan bahasa negara lain. Resolution, gunakan teks standar prosesor untuk menggunakan bahasa yang kita gunakan. Sekian dari penjelasan yang saya buat. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.